Sebagai ibu kota negara, Jakarta punya banyak simbol yang menjadi ikon di kota berpenduduk 10 juta jiwa ini. Selain Monas, ada satu lagi monumen yang menjadi ikon di Jakarta karena posisinya yang strategis. Walaupun berada di salah satu jalan protokol, namun masih banyak warga yang salah kaprah dalam penyebutan nama patung ikonik ini. Ini dia Monumen Dirgantara atau yang sering disebut-sebut sebagai patung Pancoran karena memang adanya di area Pancoran. Dan ini dibuat oleh sang pematung namanya Edi Sunarso. Salah satu ikon juga nih, selain Monas, terus juga Monumen Selamat Datang. Posisinya memang ada di kawasan Pancoran, salah satu kawasan biang macet yang ada di sebelah selatan Jakarta. Tapi patung ini nama sebenarnya adalah patung Dirgantara. Patung yang digagas oleh Presiden Soekarno ini merupakan simbol kekuatan dunia penerbangan di Indonesia. Sebagai patung yang di-request langsung, Bung Karno sering memantau sendiri proses pembuatan patung ini. Pembuatan patungnya sendiri dimulai tahun 1964 dengan menghabiskan biaya 12 juta rupiah. 12 juta itu kalau dihitung-hitung sekarang nilainya setara dengan 10 miliar rupiah. Ada mitos yang menyebutkan bahwa patung ini menunjuk ke arah tempat penyimpanan harta karun Bung Karno yang dipercaya bisa melunasi hutang negara. Tapi jika ditarik garis lurus, jari tangan manusia di patung ini sesungguhnya mengarah ke bekas Bandara Kemayoran. Ada juga yang beranggapan kalau patung ini menghadap ke pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya jadi jantung peradaban kota Jakarta. Tahun 2014 lalu, untuk pertama kalinya, patung setinggi 27 meter ini dimandikan. Bukan dimandikan pakai air dan sabun, tapi lebih tepatnya dibersihkan dengan menggunakan jeruk nipis buat membersihkan karat yang ada di patung berbahan perunggu ini. Satu lagi fakta unik dari patung ini adalah sejak selesai dibangun pada tahun 1967 hingga detik ini belum ada satupun pemimpin negara di Republik ini yang pernah meresmikannya. Setelah goes melintas di kawasan Pancoran, saya ngelewatin satu daerah yang bisa dibilang salah satu daerah elit di Jakarta Selatan. Namanya Tebet. Setelah melewati Tebet, saya masuk melintasi jalur yang cukup terkenal di Jakarta, yaitu Manggarai. Nggak jauh dari kawasan Manggarai, ada satu lokasi yang benar-benar spesial buat setiap orang. Disinilah Bung Karno membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai simbol kemerdekaan di negeri ini yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Bisa dibilang, langkah awal negeri tercinta ini berawal dari tempat ini sebagai tempat bagi para pemimpin terdahulu untuk menentukan masa depan bangsa. Di samping kiri saya adalah Tugu Proklamasi. Nah, dulu sebelum ada Tugu Proklamasi, tempat ini adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kediamannya Presiden pertama kita Soekarno. Rumah itu diruntuhkan lalu dibangunlah Tugu Proklamasi seperti sekarang ini yang kita lihat. Kenapa diruntuhin ya rumahnya? Padahal bisa jadi tempat sejarah banget tuh. Saya juga nggak ngerti. Selanjutnya, saya melintasi gedung yang terletak di sudut Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
di mana ada satu gedung bioskop tua tapi masih tetap beroperasi dengan film-film yang up to date. Namanya Metropol. Bioskop yang dibangun pada tahun 1932 ini sempat berganti nama menjadi Megaria pada tahun 1960 akibat kebijakan anti barat pada saat itu. Pada tahun 2008, namanya kembali menjadi Metropol XX1. Pada tahun 1993, gedung Metropol dijadikan bangunan cagar budaya kelas A. Makanya, arsitektur gedung ini benar-benar terjaga originalitasnya, alias sesuai dengan aslinya dulu. Area ini tak luput dari banyak cerita di masa lalu. Salah satunya gedung Metropol yang pada masa itu jadi bioskop yang sangat eksis bahkan sampai sekarang. Jadi salah satu yang tertua. Nah, di dekatnya ada sebuah gedung di mana gedung ini dikenal dengan peristiwa 27 Juli. Jadi di tahun 96 ada partai politik di Indonesia yang terjadi konflik internal. Di lokasi ini terjadi konflik itu yang dikenal dengan Kuda Tuli. Disebut Kuda Tuli karena kepanjangan dari kerusuhan 27 Juli, tepatnya tahun 1996. Peristiwa ini terjadi di kawasan Diponegoro ketika massa pendukung salah satu partai politik saling bentrok dan memakan ratusan korban luka. Nggak berasa, perjalanan saya sampai di pusat perbelanjaan yang punya cerita panjang. Ini dia yang namanya Pasar Baru Jakarta. Hampir 2 abad ya, Pasar Baru ada di Jakarta. Nah, dulu sebelum ada pusat perbelanjaan elit, tempat ini jadi andalan buat berbelanja para kaum elit yang mereka tinggalnya di kawasan Raceway. Kalau sekarang namanya Jalan Veteran. Tapi sekarang ramai kayak gini dan bangunan-bangunannya benar-benar bisa membawa kita ke masa lampau. Ramai. Pasar Baru merupakan salah satu pasar tertua yang dibangun sejak tahun 1820. Dulunya nih, Pasar Baru adanya di pinggir jalan dan memang sering didatangi kaum elit kolonial. Meskipun telah melewati ratusan tahun, tapi masih banyak toko-toko yang masih tetap berjualan secara turun-menurun. Selain toko-toko, ada juga tempat makan yang juga legendaris. Letaknya masih di dalam area Pasar Baru, tepatnya di Gang Kelinci. Ini nih, tukang jualan bakmi yang awalnya dulu pakai gerobak sederhana, sekarang jadi berubah seperti ini dan punya cabang di mana-mana. Itu tahun 57 loh dagang gerobak. Sampai sekarang eksis. Lapar nih. Bakmi Gang Kelinci sudah ada dari tahun 1957. Resep dan cita rasa dari mie-nya masih dipertahankan hingga sekarang. Hampir tiap harinya, kedai makan ini selalu dipadati pengunjung, khususnya pecinta bakmi ala tempo dulu. Setelah puas ngisi perut di Gang Kelinci, saya lanjut perjalanan ke tengah kota Jakarta. Tepatnya menuju ke sebuah lapangan yang punya sejarah panjang juga tentunya. Tapi ada masalah nih. Duh, ban belakang saya bocor. Terus saya mesti gimana dong? Tuntun aja. Nah,
Dasar rezeki anak solehah. Untung saya ketemu rombongan pesepeda lainnya di sini. Lumayan, ada yang bisa bantu. Kayaknya sih bocor deh. Lah iya. Soalnya kempes. Bawa ban dalam nggak? Iya. Ini mah bocor ini. Kesalahan banget nih nggak bawa ban dalam. Ada yang bawa ini nggak tambalan? Oh, gue punya, gue punya. Ada. Boleh lah ya minta. Ayo, bongkar dulu aja ya. Aduh, ya. Gua ambil dulu ya. Sebagai pesepeda, sebenarnya ada hal-hal yang wajib diperhatikan selain sekedar update grup set atau ngabisin duit sambil belanja aksesoris di toko sepeda. Ada baiknya harus membekali diri dengan keahlian teknik dasar bengkel sepeda, biar nggak kebingungan kalau ngalamin kejadian kayak saya ini. Teknik ringan servis sepeda seperti membuka ban, menambal ban secara darurat, atau sekedar memasang rantai perlu juga buat para pesepeda. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau masalah pada sepeda saya adalah pada ban belakang yang bocor. Pertama, harus menyiapkan peralatan seperti ban dalam pengganti, pompa ban, lem khusus ban dalam sepeda, dan perkakas lainnya seperti obeng atau sejenisnya. Setelah itu, harus mengendurkan rantai dengan menggeser ke transmisi rendah. Langkah selanjutnya adalah melepaskan ban dari sepeda dan mengeluarkan ban dalam dengan menggunakan tuas atau obeng. Kemudian mencari titik kebocoran dan menambal lubang dengan lem. Aduh, masalah nih, ini nggak bisa ditambal, itu di bagian pentil robek ban dalam saya. Aduh, gimana nih bang? Bang, ada ban dalam nggak bang? Bawa Mian. Aduh, pelajaran, lain kali harus bawa ban dalam. Wajib. Berikutnya, memasang kembali ban ke sepeda. Terakhir, ban dipompa secara perlahan hingga tekanan pada ban terisi penuh. Selain menambal secara mandiri, langkah mengganti ban dalam secara berkala adalah pilihan yang sangat disarankan. Nah, ngomongin tentang lokasi tempat saya berada ini, namanya Lapangan Banteng. Dulu zaman penjajahan Belanda, lapangan ini disebut Waterloo Plain karena memang ada sebuah patung singa di tengah-tengah sini yang mengingatkan kepada pertempuran terakhirnya Napoleon. Itu sama banget kayak patung yang ada di Waterloo, Belgia. Gimana kalau kita lanjut? Ayolah. Dulunya dikenal sebagai Waterloo Plain Batavia. Plain dalam bahasa Belanda berarti lapangan. Pada masa kolonial, lapangan Banteng bisa dibilang sebagai alun-alunnya Jakarta. Mulai dari tempat pusat administrasi, kantor pemerintahan, hingga kantor dagang. Tahun 1828, didirikan patung singa di lokasi ini. Pada tahun 1942, militer Jepang banyak menghancurkan patung-patung yang ada di sini, termasuk patung singa tadi. Sekarang, lapangan Banteng memiliki sebuah ikon patung yang berdiri tegak di tengahnya. Patung ini dikenal dengan nama Patung Pembebasan Irian Barat. Sesuai dengan namanya, patung ini memang dibuat untuk merayakan keberhasilan merebut Irian Barat dari Belanda
pada tahun 1962. Lapangan Banteng sendiri sempat go internasional ketika dipilih menjadi lokasi syuting film Black Hat yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Area ini tetap tertata rapih dan bisa dijadikan tempat wisata Jakarta dengan konsep taman kota. Apalagi untuk melakukan kegiatan bersepeda, lapangan ini benar-benar bisa dijadikan pilihan. Tak jauh dari lapangan Banteng, ada lagi bangunan yang menjadi simbol kota Jakarta. Inilah Gereja Katedral. Katedral menjadi salah satu daya tarik sehingga sering dikunjungi banyak orang, mulai dari para penganut Katolik hingga para turis. Gereja yang diresmikan pada tahun 1901 ini merupakan gereja peninggalan Belanda yang memiliki museum di dalamnya, tepatnya di bagian balkon. Di bagian museum, saya banyak melihat benda-benda bersejarah yang menggambarkan sejarah perjalanan gereja katedral. Ini adalah organ pipa, buatan tahun 1900. Benda ini berfungsi sebagai alat musik dan suaranya dihasilkan oleh udara yang berasal dari sistem penggerak mekanik pipa di dalamnya. Yang ini adalah replika perahu Peter Bonneke yang dinaikinya untuk tugas pelayanan pada masa penjajahan Belanda. Replika ini berkisah tentang tenggelamnya sang imam Katolik pada tahun 1889 yang berusaha melarikan diri dari kejaran Belanda. Di dalam museum, saya juga melihat ada sepeda tua yang sudah berkarat. Sepeda ini dulu digunakan para pastor untuk mengajar sekolah di masa kolonial Belanda. Selain itu, ada juga peninggalan benda dari tokoh Katolik terkenal, yaitu tongkat gembala dari Paus Paulus ke-6 tahun 1970. Ada juga loh jubah dari Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Nggak jauh dari gereja katedral, ada tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia. Inilah Masjid Istiqlal. Uniknya masjid ini merupakan hasil rancangan seorang arsitek non-muslim. Selain itu, tidak banyak yang mengetahui kalau lahan Masjid Istiqlal ini dulunya merupakan Taman Wilhelmina, yaitu taman terluas di Batavia, bahkan taman modern terbesar di Asia kala itu. Nah, di tahun 1955 diadakan sayembara untuk arsitektur Masjid Istiqlal ini. Dari sayembara itu, pemenangnya adalah Frederick Silaban. Ini dia arsitekturnya. Nah, jadi Istiqlal ini artinya adalah merdeka kalau dalam bahasa Arab. Sebuah simbol untuk rasa syukur karena terbebas dari segala penjajahan. Pada tahun 1978, Masjid Istiqlal resmi digunakan dengan biaya pembangunan mencapai 7 miliar rupiah. Jangan lupa, itu tahun 78. Kalau disesuaikan dengan inflasi hingga saat ini, bisa triliunan angkanya. Selain digunakan sebagai aktivitas beribadah, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi kegiatan umum. Setelah merasakan keindahan dari dua tempat ibadah tadi, saya bersama teman-teman melanjutkan perjalanan ke kawasan Kemayoran.